wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oh iya, kalian kemarin kan sudah PTS. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang terbaik ya. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia tema 3, subtema 1. Oh iya, tidak usah berlama-lama ya. Yuk kita saksikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan semangat, ceria, dan tetap semangat. Oh iya, bagaimana kabar kalian setelah PTS? Mudah-mudahan tambah semangat ya. Dan mudah-mudahan PTS kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, untuk bahasa Indonesia hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 1. Apa saja ya yang akan dibahas? Yuk kita lihat. Ya, kita akan belajar benda yang ada di sekitar kita. Yaitu kita akan belajar tentang benda dan bukan benda. Yang termasuk benda apa saja? Yang termasuk benda contohnya ada meja, kursi, sendok, piring, tas, ember, penggaris, dan lain-lain. Masih banyak sekali sebenarnya contohnya ya. Kalian bisa cari sendiri. Oke, kita lanjut. Yang bukan benda adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, karena manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Benda yang kita punya harus dirawat dengan baik agar tidak mudah rusak dan kotor. Benda tidak membutuhkan makanan dan minuman karena bukan makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar benda yang terbuat dari kayu. Apa yang dimaksud dengan kayu ya? Kayu itu merupakan benda yang digunakan untuk membuat bahan bangunan dan peralatan rumah tangga. Contoh, ada meja, kursi, lemari, dan rak buku. Mungkin ada ya di rumah kalian. Nah, kayu memiliki sifat kuat dan tidak mudah patah. Namun, kayu juga mempunyai kekurangan atau kelemahan, yaitu karena kayu mudah terbakar dan mudah rusak oleh air. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita juga akan belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Kalimat efektif mudah dipahami oleh pembaca dan yang mendengarnya. Sebaliknya, kalimat tidak efektif biasanya tidak mudah dipahami. Ya, karena biasanya mengulang-ulang atau kalimatnya bertele-tele. Nah, ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Faisal hanya memiliki 3 buah pensil saja. Nah, kalimat efektifnya Faisal hanya memiliki 3 buah pensil. Kata saja dihilangkan karena tidak efektif. Sudah menggunakan kata hanya saja berarti tidak usah dipakai. Contoh lain dari kalimat tidak efektif. Contohnya, Faisal belajar agar supaya pintar. Nah, agar supaya juga tidak efektif, harusnya dipakai salah satu saja. Misalnya, Faisal belajar agar pintar. Nah, begitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lanjut belajar tentang sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Contohnya adalah sisa makanan, sayuran, daun kering, kulit buah, buah busuk, dan lain-lain. Ya, semuanya mudah membusuk ya dan mudah diurai oleh pengurai. Kemudian, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya, plastik bungkus makanan, kaleng, botol, dan lain-lain. Sekarang kita dihimbau untuk tidak menggunakan plastik ya, karena kalau plastik terus menumpuk maka akan membuat tanah tidak subur ya. Ya, jadi kita kalau ke supermarket diharapkan tidak memakai kantong plastik ya. Dibiasakan untuk memakai bahan yang organik. Oke, kita lanjutkan.
Kita juga akan belajar tentang jenis bahan. Yang pertama adalah logam. Sifat logam adalah keras, kuat, dan penghantar panas yang baik. Contohnya sendok, garpu. Contohnya saja, kalau sendok kamu bakar, pasti dia akan mengalirkan panas ya. Tangan kita akan ikut panas karena sendok termasuk bahan logam, bisa menjadi penghantar panas. Yang kedua adalah plastik. Sifat plastik tidak tembus air, ringan, dan mudah terbakar. Contoh, botol plastik, kantong plastik, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, toples juga bisa. Yang ketiga, kaca. Sifat kaca tembus pandang, tahan panas, dan tidak menyerap air. Contoh, kacamata, lemari kaca, gelas, piring, dan lain-lain. Yang keempat yaitu karet. Sifat karet yaitu kuat, lentur, tidak tahan api, tidak tembus air. Contoh, ban sepeda, bola basket, sendal, penghapus, karet gelang, dan lain-lain. Yang kelima adalah kayu. Sifat kayu tadi sudah kita pelajari ya. Sifat kayu adalah kuat, keras, tidak tahan api, dan tidak tahan air. Contohnya meja, kursi, lemari, pensil, dan lain-lain. Masih banyak lagi contohnya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya? Ya baik, Ibu akan memberikan tugas setelah ini. Oke, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Bekti. Insya Allah kalian paham ya? Ibu akan titip pesan buat kalian selama pandemi. Kalian harus menjaga 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Cukup sekian dari Bu Bekti. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.